Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kali ini. Coba kalian siapkan fokus sebentar aja, soalnya kita mau langsung ngetes tingkat konsentrasi kalian nih. Udah siap? Dengerin baik-baik ya. Ferry Irwandi lahir 16 Desember 1991 di Jambi. Umurnya 35 tahun. Kerjaannya kreator konten sama konsultan. Punya 4,6 juta followers di Instagram, 2,3 juta subscribers di YouTube, dan udah capai kebebasan finansial. Nah, jujur sekarang, seberapa banyak dari rentetan info barusan yang beneran nempel di otak kalian? Kalian ingat nggak tanggal lahirnya? Atau berapa sih jumlah followers Instagramnya? Kalau kalian bisa ingat semuanya, berarti perhatian kalian emang lagi bener-bener di puncaknya. Eksperimen kilat ini persis banget kayak yang dilakukan Ferry Irwandi pas dia ngisi kuliah umum di UI. Dan tebak, ini ngebawa kita ke satu penemuan menarik soal cara kerja otak kita sendiri. Jadi gini, rahasia paling fundamental dari komunikasi itu berakar di satu fakta yang lumayan kocak. Otak manusia itu pada dasarnya super pemalas. Beneran, pemalas banget. Otak kita ini kan didesain untuk bertahan hidup ya, makanya dia bakal terus nyari jalan pintas, yaitu cara yang paling cepat, paling pendek, dan paling gampang buat ngeproses informasi. Kalau infonya kerasa nggak menarik, udah pasti bakal di-skip otomatis. Jadi kalau misal pesan kalian nggak nyampe ke orang lain, itu bukan berarti mereka nggak ngerti, tapi mungkin kitanya aja yang gagal bikin otak mereka ngerasa tertarik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Lebih dari sekedar berbicara. Di sini Ferry ngangkat konsep komunikasi ke level yang beda banget. Ibaratnya kayak superpower di film-film fiksi ilmiah gitu. Komunikasi itu bukan cuma soal buka mulut dan ngomong. Komunikasi adalah alat yang beneran bisa nyiptain, memanipulasi, dan membentuk realitas di dalam kepala orang lain. Ini tuh beneran kekuatan yang bisa ngedefinisiin dunia fisik kita. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kenapa coba selembar kertas yang ada gambar Soekarno-Hatta bisa kita tukerin sama barang yang nilainya 100.000? Apa kertasnya punya sihir? Yang enggak lah, itu murni karena kita semua secara kolektif setuju dan ngomunikasiin kalau kertas itu punya nilai. Sama halnya kayak batas negara. Kalian pikir ada tembok gede alami antara Indonesia sama Malaysia? Tentu aja nggak ada. Batas-batas itu ada karena kita yang ngomongin dan ngakuin keberadaannya. Jadi, komunikasi kita lah yang secara harfiah ngebangun struktur realitas yang kita tempatin setiap hari. Lanjut ke bagian kedua, saat komunikasi itu gagal. Gini, skill komunikasi sekelas dewa sekalipun bisa benar-benar jadi nggak ada artinya kalau orang yang dengerin itu udah punya bias kognitif atau rasa antipati duluan ke kita. Tapi di sisi lain, komunikasi bisa nentuin segalanya. Pas pertahanan orang tersebut lagi turun. Waktu seseorang ngerasa nyaman, obrolan sepele aja bisa bikin hubungan kalian melesat cepat. Yang mana kalau kita nggak hati-hati, titik buta ini malah bisa bikin kita terjebak di hubungan yang toksik. Ini ada kutipan yang ngena banget, apalagi buat kalian yang lagi PDKT. Ferry ngasih analogi yang juara banget. Katanya, kalian itu bebas mau baca ribuan buku tips kencan, ngikutin gaya chat gebetan kalian sampai plek-ketiplek, dan bertingkah super sempurna, tapi kalau dari awal secara subjektif dia udah nggak suka, atau ngelihat kalian itu red flag, ya udah kelar, skill ngomong kalian nggak bakal ada gunanya. Bias kognitif di otak si penerima pesan ini pasti menang terus. Kondisi tadi ngebawa kita ke sebuah fenomena unik yang bisa kita sebut paradoks Aldi Taher. Bayangin deh, kalau ada orang biasa tiba-tiba ngelakuin hal aneh atau nabrak norma sosial di depan umum, wah pasti langsung habis dihujat atau di-cancel kan? Tapi gimana kalau Aldi Taher yang ngelakuinnya? Beda cerita, orang-orang malah maklumin, ketawa, dan bahkan nyari-nyari pembenaran buat tingkahnya. Ini tuh jadi bukti nyata kalau aturan komunikasi itu nggak kaku. Reputasi, subjektivitas, dan realitas yang udah kebentuk di masyarakat benar-benar bisa ngubah gimana sebuah tindakan yang sama persis bisa diterima dengan cara yang beda banget. Sekarang, bagian ketiga, senjata pamungkas dari komunikasi, yaitu mendengarkan. Faktanya, telinga kita bukan mulut loh ya, yang jadi organ paling krusial waktu kita berkomunikasi. Menarik banget kan? Kita tuh seringnya kelewat pusing mikirin apa yang mau diomongin, padahal telinga itu ibarat radar. Telinga lah yang tugasnya metain medan tempur, ngebaca siapa lawan bicara kita, dan ngebongkar bias apa aja yang ada di kepala audiens jauh sebelum kita ngeluarin sepatah kata pun. Nah, gimana cara pakainya? Ada aturan 80-20. Di 5-10 menit pertama, pas kita lagi ngobrol sama orang baru, usahain 80% waktu kita murni dipakai buat dengerin aja. Tujuannya simpel tapi fatal dampaknya, yaitu buat ngeruntuhin tembok pertahanan mereka.
Pas orang ngerasa didengerin dan gak dihakimi, bias kognitif mereka tuh otomatis turun. Pengalaman positif mulai kebangun tuh di situ. Nah, barulah di sisa 20%-nya, omongan kalian bakal masuk dengan gampang. Intinya, jadi komunikator yang jago itu sama aja kayak jadi manipulator realitas yang elegan. Masuk ke bagian keempat, gimana cara mubah pikiran seseorang? Coba deh kalian bayangin skenario ini bentar. Kalau misalkan kalian jadi presiden nih, gimana cara kalian ngeyakinin masyarakat kalau pocong itu nggak beneran tinggal di pohon pisang? Serius, ngubah kebijakan ekonomi itu emang susah. Tapi, ngubah kepercayaan masyarakat soal hantu, wah kata Ferry itu level susahnya beda lagi. Karena ini udah nyangkut masalah proyeksi rasa takut yang personal banget buat tiap orang. Tapi sadar nggak sih, agak lucu ya kalau dipikir-pikir, hantu itu kayaknya terikat sama batas geografis. Di Indonesia kita punya kuntilanak, di Jepang ada Sadako, di Cina ada vampir loncat, terus di Eropa ada boneka caki. Pertanyaannya, kenapa nggak ada hantu bule nyasar di pohon pisang kita? Jawabannya balik lagi ke otak kita. Rasa takutnya, atau pas kita ngalamin tindihan alias sleep paralysis, itu emang kerasa nyata banget. Tapi visual hantu yang kita lihat itu cuma proyeksi yang dibikin sama budaya lokal kita sendiri. Otak kita lah sutradaranya yang nyiptain gambaran horor itu buat ngerespons rasa panik pas badan kita mendadak kaku. Terus, gimana dong caranya nyampein fakta sains ini ke orang yang emang udah pernah ngalamin kejadian mistis tanpa bikin mereka ngerasa diserang? Nah, Ferry pakai strategi kuda Troya dengan 4 langkah ini. Pertama, dengerin dulu cerita horor mereka. Jangan langsung dihakimi. Kedua, bikin jembatan empati. Kasih tahu kalau kalian juga pernah kok ngalamin hal yang mirip, misalnya pernah lihat bayangan pas masih kecil. Ketiga, baru dia pelan-pelan selipin fakta ilmiah soal proyeksi otak sama sleep paralysis tadi. Dan keempat, mundur aja. Kasih mereka ruang buat mikir dan nyerna fakta itu tanpa harus ngerasa dipaksa buat langsung setuju. Taktik kayak gini beneran sukses di dunia nyata loh. Waktu itu Ferry bikin kampanye buat ngelawan penipuan berkedok santet. Karena sasarannya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, bahasa ilmiah yang jelimet jelas gak bakal mempan. Jadi apa strateginya? Dia malah ngebentuk karakter dirinya sebagai si jahat. Dia nantangin para dukun palsu itu dan ngebikin masyarakat secara emosional pengen lihat dia kena tulah. Tapi pas ternyata Ferry baik-baik aja dan gak kejadian apa-apa, narasi mistis itu otomatis runtuh dengan sendirinya. Lewat komunikasi terbalik kayak gini, dia berhasil ngehancurin pasar para dukun palsu yang tega banget jual garam dapur biasa harga 300.000 demi embel-embel anti santet. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung ulasan materi kita kali ini. Mari kita renungin satu poin penting ini. Sekuat apapun argumen yang kita bangun, pada akhirnya manusia cuma bakal percaya sama kebenaran yang mereka pilih sendiri. Tugas kita sebagai komunikator yang baik itu bukan buat nyumpelin fakta secara paksa, tapi buat nanam benih ide dan ngasih mereka ruang yang cukup buat berpikir. Jadi, setelah kalian tahu rahasia dari superpower komunikasi ini, kira-kira realitas kayak apa yang pengen kalian ciptain hari ini?